Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Bel Anova. Saya dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang resensi. Yang mana materi resensi ini sudah kita pelajari pada jenjang SMA khususnya kelas 11. Nah, di sini saya akan membahas 4 subtopik. Yang pertama yaitu pengertian resensi, yang kedua tujuan resensi, dan yang ketiga sistematika resensi, dan yang terakhir kaidah kebahasaan resensi. Nah, yang pertama yaitu pengertian resensi. Nah, resensi itu berasal dari bahasa Latin ya. Istilah resensi itu berasal dari bahasa Latin yaitu revidere atau recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Nah, secara istilah, resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik atau buruknya suatu kualitas tulisan gitu. Nah, jadi agar lebih sederhananya, jika kita ingat resensi itu berarti kita itu mengulas atau memberikan penilaian terhadap sebuah karya gitu. Dan zaman dahulu resensi ini hanya digunakan untuk meresensi buku. Seiring berjalannya waktu, resensi ini berkembang, kemudian juga digunakan dalam meresensi sebuah film, drama, album, maupun lagu gitu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari resensi tersebut gitu. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas. Nah, kita dengan resensi ini kita itu bisa membantu pembaca untuk mengetahui sedikit gambaran tentang isi buku dan misalkan karya ini isinya tentang apa sih gitu. Jadi dengan resensi itu kita bisa membantu pembaca untuk mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya secara ringkas gitu loh. Nah, yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku itu diterbitkan. Nah, yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. Misalkan membandingkan kedua novel gitu ya. Misalkan novel karya Terelie, misalnya novel Pulang dengan novel Pergi. Nah, jadi kita bandingkan kedua novel tersebut, kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita bisa tahu mana yang lebih baik gitu loh, mana yang cocok bagi kita untuk kita membacanya gitu. Jadi resensi itu juga bisa menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. Atau misalkan novel Terelie dengan novelnya Andrea Hirata, jadi dibandingkan gitu antara kedua novel tersebut gitu. Nah, yang keempat yaitu memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi buku. Nah, tentunya sarannya itu agar karya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Dan kemudian penulis tersebut bisa mengevaluasi dirinya melalui resensi tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu sistematika resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Nah, judul resensi itu berbeda dengan judul karya yang kita resensi itu ya. Judul resensi, karena resensi itu merupakan karya baru yang kita buat gitu loh. Jadi judulnya tentunya berbeda dengan judul resensi, dengan judul buku yang kita resensi gitu. Walaupun karya kita itu berasal dari bersumber dari karya orang lain gitu loh. Tapi dengan resensi ini itu sudah menjadi karya kita sendiri karena kita menuangkan pendapat atau saran-saran kita terhadap buku yang kita resensi gitu. Nah, yang kedua yaitu identitas karya yang diresensi gitu ya.
Jadi identitas resensi itu terdapat nama buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun, dan jumlah halaman. Nah, bagaimana dengan film, album, lagu? Nah, itu disesuaikan ya. Jika buku ya disesuaikan dengan buku, jika film disesuaikan dengan film, jika drama disesuaikan dengan drama, jika album disesuaikan dengan album. Jadi begitu. Nah, yang ketiga yaitu pendahuluan. Yang mana isi pendahuluan itu seperti latar belakang penulis, latar belakang penulisan karya tersebut, dan isinya tidak langsung membahas ke dalam inti dari resensi tersebut gitu ya. Yang mana paragraf pembuka pada resensi yang belum masuk ke dalam inti karya, ibaratnya sebagai makanan pembukanya dulu, belum masuk ke makanan intinya gitu loh. Ya, maka kita bisa menuliskan seperti pengenalan pengarang, tujuan pengarang, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu sinopsis atau ringkasan atau ikhtisar gitu ya. Yang mana isinya itu menjabarkan cerita dalam buku atau karya yang kita resensi tersebut gitu. Dengan menjabarkan sedikit dari sinopsis dari buku tersebut gitu. Dan yang kelima, inti atau isi resensi. Nah, ini baru kita menceritakan keunggulan atau kekurangan dari isi buku tersebut. Ya, intinya tuh kita itu menjabarkan penilaian kita terhadap buku yang kita resensi tersebut gitu. Nah, yang keenam, penutup atau tanggapan serta manfaat bagi pembaca. Jadi, tanggapan ini berupa tanggapan kita atau berupa saran kita agar penulis lebih bisa mengevaluasi dirinya, serta kita juga dapat memberikan saran kepada pembaca dengan menceritakan manfaat-manfaat yang ada pada buku tersebut gitu loh. Jadi pembaca juga bisa menilai bahwa buku ini bagus atau tidaknya gitu loh. Dengan isi penutup pada sistematika resensi. Nah, yang terakhir yaitu kaidah-kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Nah, resensi itu menggunakan 3 konjungsi, yaitu konjungsi penerang, yang mana menerangkan suatu hal, yang mana konjungsi-konjungsi tersebut yaitu yakni, yaitu, merupakan, bahwa. Nah, konjungsi yang kedua yaitu konjungsi temporal atau waktu, yang mana contoh-contohnya yaitu sejak, saat, kemudian, lalu, akhirnya. Dan konjungsi penyebab yaitu yang menjelaskan hubungan sebab akibat terjadinya sesuatu. Yang mana contohnya itu karena, sebab, akibatnya. Nah, yang kedua yaitu kaidah kebahasaan itu menggunakan pernyataan yang berupa saran. Yaitu tentunya saran kita kepada penulis ya. Dengan penulis buku yang kita resensi tersebut gitu. Contohnya itu dengan menggunakan kata hendaknya, seharusnya, jangan, sebaiknya, alangkah baiknya. Jadi kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan saran kita kepada penulis dalam menulis resensi gitu. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata serapan. Karena bahasa Indonesia ini bersifat dinamis, jadi tentunya seiring berkembangnya waktu, kata-kata bahasa Indonesia itu terus berkembang gitu loh. Sehingga muncullah kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing gitu. Yang pertama bisa kita lihat dengan abad ya. Abad itu berasal dari bahasa Arab ya. Abad, terus kemudian aktor, kita ubah jadi aktor. Akuarium yang pakai Q di serap menggunakan bahasa Indonesia menggunakan seperti akuarium gitu, pakai K. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.